Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah menyertai Anda sekalian. Hari ini kita akan bicara tentang ketidaksabaran. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan panjang sabar. Karena kami boleh datang di hadapan Tuhan, merenungkan bagian firman Tuhan, dan juga Tuhan akan menolong kami bukan saja mendengar, memahami, tetapi juga melakukannya. Kami percaya itu semua terjadi karena pertolongan dan urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, memang kita seringkali tidak sabar. Saya punya pengalaman dulu waktu masih naik motor. Hujan turun dengan sangat lebat. Saya tidak sabar menunggu. Karena hujan ini kok kayaknya nggak habis-habis. Kapan bisa terlambat pulang dan seterusnya dan sebagainya. Jadi saya maksa aja pulang. Hujan-hujanan. Tidak pakai jas hujan karena tidak siap. Udah basah kuyup. Tidak jauh dari rumah. Ternyata kering. Tidak hujan. Jadi orang lihat, ini ada orang basah kuyup dari mana? Padahal di situ sekitarnya kering. Ya, itulah akibat ketidaksabaran. Tapi apa boleh buat? Nah, saudara-saudara, banyak kali tidak sabar juga dalam hidup kita. Mari kita renungkan 2 ayat dari firman Tuhan. Yang pertama-tama dari Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Tidak sia-sia karena Tuhan menjenguk, menengok kita dan mendengarkan teriakan kita. Itu yang pertama. Ayat yang kedua dari Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, saudara, kali ini kita dengar lagi kata menanti-nantikan. Yang pertama, Pemazmur 40, menanti-nantikan Tuhan. Tapi ternyata dalam Yesaya 40 ayat Yesaya 30 ini kita juga membaca tentang Tuhan yang menanti-nantikan saatnya yang tepat. Dan berjanji kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan untuk mengalami kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, seringkali ada tambahan saya menunggu dengan sabar. I wait patiently. Menanti-nantikan itu menunggu dengan sabar. Nah, pertanyaannya apakah kalau
tidak bersabar, itu dosa. Kesalahan. Ya, jelas kesalahan. Ya, mari kita perhatikan perumpamaan anak yang hilang. Seorang bapak mempunyai 2 anak, anak yang bungsu, yang kedua, tiba-tiba minta bagian dia. Istilah kata sebenarnya minta warisan. Bapaknya masih hidup, tapi dia minta sebelum waktunya. Mesti sekarang, bukan nanti. Sekarang. Ini ketidaksabaran. Bapaknya memberikan, tetapi lihatlah akibatnya. Dia menyalahgunakan harta yang diperolehnya karena kelihatan mudah, tapi ternyata menjatuhkan dia habis-habisan. Sampai dia sadar bahwa dia telah berdosa kepada Allah dan bapaknya. Kita melihat itu. Dosa ketidaksabaran. Ketika umat Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, mereka juga bersungut-sungut kepada Musa karena tidak ada air. Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, ya katakan saja kepada batu yang akan mengeluarkan air. Jadi menyambung perintah Tuhan mestinya. Nah, tapi Musa tidak sabar. Dia tidak hanya ingin mengikuti apa yang diperintahkan, tapi dia menunjukkan juga kekesalannya, kemarahannya, ketidaksenangannya. Dan dia bukan saja menyentuh batu itu, tapi dia memukul sekencang-kencangnya. Inilah ketidaksabaran Musa. Apa akibatnya? Tuhan tidak memberi kesempatan kepada Musa yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Tidak diizinkanlah Musa masuk ke tanah perjanjian. Ini akibat ketidaksabaran. Apa artinya ketidaksabaran kalau begitu? Kita mencatat beberapa hal. Yang pertama kita mencatat bahwa ketidaksabaran itu adalah penolakan waktu Tuhan. Orang yang tidak percaya waktunya Tuhan. Yang sebenarnya akan lebih baik. Ditolak. Tidak percaya. Itulah ketidaksabaran. Ketidaksabaran juga bukan saja menolak, tetapi juga merampas. Bayangkan, kata-katanya keras. Merampas maksud Tuhan. Dan menggantinya dengan maksudnya sendiri. Artinya, orang yang tidak sabar itu tidak ingin menunggu pertolongan Tuhan. Jadi, dia rampas waktu yang masih akan datang itu. Dia rebut. Dan akhirnya ketidaksabaran ditunjukkan dengan bukti tidak menunggu pertolongan Tuhan. Masih ingat tadi saya menceritakan tidak menunggu, jangan berhenti. Berdoa tadi supaya bisa pulang dan hujannya berhenti. Tapi tidak sabar tunggu. Maksa juga pulang. Hujan-hujanan. Salah sendiri. Ternyata di daerah rumah
terang benderang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu Allah yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya 30 tadi. Allah menanti-nantikan saatnya, menantikan waktunya. Artinya tunggu sampai matang. Jangan belum matang udah mau dilahap saja. Tidak, Tuhan menunjukkan kesabarannya. Kalau sudah matang, kalau waktunya sudah datang, sudah tiba, baru dia akan melaksanakannya. Nah, inilah yang kita belajar. Belajar bersabar. Di dalam surat Roma, Paulus juga mengingatkan, sabarlah dalam kesesakan. Sabar. Walaupun tidak enak memang, tapi harus sabar. Tunggu, kata Tuhan, ini waktunya belum sampai, belum tiba. Artinya belum matang. Nanti kalau sudah matang. Oleh karena itu janganlah merebut. Janganlah merampas hak Tuhan itu. Itulah saudara-saudaraku, bukti ketidaksabaran. Tidak mempercayai waktu dan pertolongan Tuhan yang hanya datang tepat waktunya. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat. Tepat. Dan kita belajar juga dalam masa saat ini. Ketika kita mulai gelisah dan tidak sabar. Terutama kalau ada rencana-rencana tertentu. Yang sekolah. Tentu pengen ketemu teman-temannya, gurunya secara langsung. Tidak hanya di layar monitor. Atau dengar suara saja, tapi juga bisa salaman, mungkin bisa bercanda, dan sebagainya. Kapan? Nah, kadang-kadang kurang sabar kita. Tidak sabar malah. Ya udah. Nah, ini maksa. Akibatnya apa? Yaitu tanggung sendiri. Sesuatu yang tidak enak terjadi. Marilah kita belajar menunggu. Menunggu Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita masing-masing dan kita bersama-sama. Pemazmur dengan sabar menunggu karena dia mengandalkan Tuhan. Dia mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Apa jadinya? Lalu Tuhan menjenguk kepadaku. Bukan cuma nengok, bukan cuma berpaling kepada kita, tapi Allah itu yang mendengarkan teriakan kita, minta tolong. Jadi jangan kita berpikir, Tuhan gak dengar, Tuhan capek, Tuhan tidak peduli, apalagi. Jadi marilah kita tunggu waktu yang Tuhan mau berikan. Dan biarlah kiranya sebagaimana Tuhan juga sabar menanti-nantikan saatnya, kita juga boleh belajar sabar. Menunggu waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Bapak sudah menunjukkan kemahasabaran Tuhan. Menanti-nantikan pulangnya anak yang terhilang. Menantikan kesadaran dan pertobatan. Terima kasih. Karena Tuhan memberi waktu yang cukup. Tapi seringkali kami yang tidak sabar. Kami ingin memaksa. Mempercepat. Lebih daripada yang dijanjikan. Ampuni kami Tuhan. Karena ketidaksabaran itu merupakan dosa. Merupakan pelanggaran. Merampas hak Tuhan. Meragukan
Tuhan. Tidak percaya kepada kuasa dan waktu Tuhan. Pimpinlah kami supaya melalui hari-hari ke depan kami menjalani dengan kesabaran yang Tuhan berikan. Kesabaran yang mendatangkan ketekunan yang penuh dengan kesempatan untuk diuji dan tahan uji. Biarlah dengan itu kami juga mengalami kemenangan. Dengan doa kami Tuhan, sertai kami, dan kami merasakan Tuhan dekat, berjalan bersama-sama. Kami bersyukur memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara, sekian perjumpaan kita. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian.